aktivis mahasiswa yang aktif dalam gerakan Indonesia Gelap. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih senang bisa berbagi. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Nah, yang pertama kita ke Dr. Andi terlebih dahulu. Dr. Andi bisa jelaskan secara umum bagaimana kebijakan anggaran pendidikan ini dijalankan dan apa saja yang diimplementasikan. Tentu, pemerintah memang mengalokasikan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Namun, untuk membiayai program ini, anggaran pendidikan dipotong sekitar 30 triliun. Itu dampaknya itu sangat luas, mulai dari penggunaan dana program Indonesia Pintar, kemudian pengurangan beasiswa KRIP, hingga pengurangan tunjangan guru dan PNS. Nah, ini menyebabkan beberapa sekolah itu kesulitan untuk membiayai operasional guru, mengalami pemotongan insentif, dan mahasiswa miskin itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Secara jangka panjang, ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan nasional. Apakah ada data ataupun laporan yang menunjukkan bahwasanya anggaran ini sudah berdampak? Nah, ada beberapa laporan dari sekolah dan perguruan tinggi, yaitu menyebutkan adanya keterlambatan pembayaran tunjangan guru dan pengurangan jumlah beasiswa. Nah, selain itu, survei awal menunjukkan ada penurunan motivasi guru karena insentif yang berkurang, dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu itu semakin kesulitan untuk melanjutkan studi. Nah, kita beralih kepada Ibu Sari. Nah, bagaimana reaksi mahasiswa mengenai kebijakan ini, dan bisa ceritakan juga bagaimana gerakan Indonesia Gelap? Kebijakan ini sangat mengecewakan kami. Pendidikan adalah hak dasar yang harus kami jaga, bukan dikorbankan. Lahirnya Indonesia Gelap ini sebagai bentuk protes terhadap pemotongan anggaran pendidikan yang kami nilai mengancam masa depan generasi muda. Kami melakukan aksi demonstrasi, diskusi publik, terus juga kampanye di media sosial untuk menyuarakan ketidaksetujuan kami. Kami mendukung program makan bergizi, tapi tidak dengan cara mengorbankan anggaran pendidikan. Kami juga ingin pemerintah mencari solusi yang tidak merugikan sektor pendidikan. Apa tuntutan utama dalam gerakan Indonesia Gelap? Kami menuntut pemerintah untuk mengembalikan anggaran pendidikan dan memastikan kesejahteraan guru tetap terjaga dan memperbaiki sistem pendanaan program makan bergizi tanpa mengurangi kualitas pendidikan, penggunaan anggaran agar tidak ada pemborosan. Kita beralih kembali kepada Dr. Andi. Dr. Andi, menurut Anda bagaimana seharusnya pemerintah ini mengelola anggaran antara program pendidikan dengan program sosial seperti makan bergizi? Ini memang dilema klasik antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di mana gizi anak itu sangat penting untuk perkembangan fisik dan kognitif. Tapi pendidikan itu adalah investasi masa depan bangsa. Nah, pemerintah itu harus mencari keseimbangan. Nah, solusi yang harus ditempuh antara lain itu memperbaiki efisiensi anggaran di sektor lain yang kurang prioritas, kemudian meningkatkan pendapatan negara
Selain itu, pengawasan ketat dan evaluasi berkala sangat penting agar anggaran yang ada digunakan secara tepat sasaran dan efektif. Apakah ada contoh negara lain yang berhasil dalam mengelola anggaran dari kebutuhan pendidikan dan program sosial secara berkembang? Ya, ada beberapa negara seperti Finlandia dan Korea Selatan berhasil mengintegrasikan program sosial dengan pendidikan tanpa mengorbankan kualitas. Mereka itu mengutamakan transportasi, kemudian efisiensi, dan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Nah, Indonesia itu bisa belajar dari model tersebut. Nah, Ibu Sari, apa harapan Anda untuk pendidikan di masa depan dan program sosial yang ada di Indonesia? Kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat, terutama generasi muda yang menjadi penerus bangsa. Pendidikan harus menjadi prioritas utama dan program sosial seperti makanan bergizi harus dijalankan tanpa mengorbankan hak pendidikan. Kami ingin masa depan Indonesia yang cerah dan generasi yang sehat dan berpendidikan. Nah, Dr. Andi, sampai ke Anda. Di sini saya berharap kebijakan pemerintah ke depan itu lebih seimbang dan berbasis data. Nah, investasi di pendidikan dan kesehatan anak itu harus berjalan beriringan agar Indonesia bisa maju secara